Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, alhamdulillah. Silakan anak-anak yang masih kursinya yang masih kosong, silakan untuk diisi sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Bapak mulai, maaf teman-teman karena Bapak Agus tidak bisa masuk pada pagi hari ini, jadi Bapak Bejo ini menggantikan Bapak Agus. Begitu teman-teman. Sebelum mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk doa. Silakan Mas Fatur, ketua kelas. Oke, untuk mulai mata pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, teman-teman. Berdoa dalam hati saja, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan mungkin materi pada pagi hari ini telah sudah didengar di mana-mana, namun Bapak akan mengulas materi terkait yaitu berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, teman-teman udah tahu belum sih apa itu antara berbakti kepada orang tua dan guru? Mbak Vina apa? Kalau berbakti kepada orang tua itu apa? Berarti melaksanakan perintahnya, misalnya disuruh belajar, enggak apa ya, enggak membantah orang tua dan guru. Oke. Kalau Mas Abdul Farhan, kalau berbakti kepada guru itu seperti apa? Menghormati dan menghargai guru dan orang tua. Oke, menghormati dan menghargai kepada guru. Dan di sini Bapak akan menjelaskan terkait pengertian dari kedua. Ya. Jadi berbakti yang pertama adalah sikap atau hormat. Tadi yang disampaikan oleh Vina yaitu berbakti kepada orang tua, yaitu kita harus patuh dan taat. Nah, semisal Fatur ini ditolong sama oleh ibunya, Tur, beliin berambang. Nah, pasti Fatur jawabnya, nanti lah Bu masih mabar, bisa lah. Itu termasuk hal-hal yang buruk, tidak boleh diucapkan kepada orang tua. Dan selanjutnya yaitu dengan penuh ikhlas. Nah, kita sebagai anaknya atau siswanya, kita kalau disuruh berbakti itu tidak hanya ditujukan melalui perkataan yang sopan, yaitu mengucap atau ucapan yang baik dan sopan. Terus yang selanjutnya yaitu ada Bapak izin ya Pak, keluar bentar. oh iya, tadi ini. Yaitu perbuatan yang mencerminkan atau ketaatan kita kepada kedua orang tua dan guru, yaitu merupakan bagian dari akhlak. Nah, tadi kayak Mas Fatur ditolong sama ibunya, dia menjawab tidak mau. Nah, itu menunjukkan akhlak yang buruk. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kedudukan orang tua dan guru. Apa sih itu kedudukan orang tua dan guru? Ada yang tahu? Bu Ajem apa? Ajem? Kedudukan orang tua dan guru, duduk. Kata Vina duduk. Oke, yaitu ada orang tua yaitu memiliki kedudukan yang sangat mulia, yaitu yang sangat istimewa, yaitu mereka perantara kehidupan, yaitu mengasuh kita. Nah, kalau guru juga memiliki kedudukan, yaitu kalau di sekolahan membimbing kita, membimbing, mendidik dan memberi ilmu kepada guru dan siswa. Itu seorang akan memperoleh ilmu yang bentuk akhlak yang baik. Yang selanjutnya yaitu ada yang tahu nggak teman-teman dalil tentang berbakti kepada orang tua dan guru? Ayo, ada yang tahu nggak?
pramusda. Nah, itu pramusda. Itu tahu nggak tentang dalil tentang kedua orang tua dan guru? Robbana atina fid dunya hasanah. Bisa. Terus kalau di sini ada dalil tentang kedua orang tua, yaitu sudah dijelaskan surat Al-Isra ayat 23. Ada yang tahu berbunyinya? Bapak siapa yang bacain? Kita belum tahu. Oke, baik. Bapak yang bacain. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Dan selanjutnya dan itu artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Yang selanjutnya itu ada contoh perilaku. Apa sih contoh perilaku yang harus kita terapin kepada orang tua? Ngasih duit Pak. Ngasih duit. Mencuci piring sendiri. Contohnya. Kan contohnya. Membantu orang kedua orang tua. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, itu ada contoh berbakti kepada orang tua. Antara lain yang pertama adalah berkata sopan dan lemah lembut. Nah, bapak ini alhamdulillah tetanggaan sama Rohim. Nah, Rohim itu kalau disuruh ibunya bantah. Karena si Rohim ini sudah kelas 8. Nah itu teman-teman, kita harus berkata sopan. Yang kedua yaitu mematuhi nasihat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah itu teman-teman. Jadi kita kalau berangkat ke sekolahan dinasihatin, belajar yang benar ya Rohim, pramusda gitu. Nah itu termasuk nasihat orang tua kepada anaknya. Kita harus berkata yang sopan. Yang selanjutnya itu membantu pekerjaan rumah. Nah itu teman-teman. Jadi si Farhan ini juga mempunyai kedua orang tua harus membantu pekerjaan di rumahnya. Jadi semua jangan ibunya nyuci ibu, masak ibu, nyapu ibu, semua pekerjaan di ibu. Terus yang selanjutnya itu mendoakan kedua orang tua. Nah tadi yang sudah Bapak jelaskan ya Rohim ya, silakan itu bisa diterapkan itu doa kedua orang tua, yaitu yang selanjutnya itu menjaga nama baik keluarga. Nah itu harus kita jaga. Nah ini contoh apa sih contoh perilaku berbakti kepada guru. Kalau tadi kepada orang tua, sekarang kita contoh berbakti kepada seorang guru. Membantu menghapus papan tulis Pak. Nah benar nih Farhan menghapus. Caranya gini Pak. Silakan Rohim. Dihapus. Nah ini termasuk contoh perilaku yang baik. Itu menghapuskan papan tulis. Nah contohnya ada beberapa, yaitu menghormati, mendengarkan, menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh seorang guru. Nah, yaitu ada manfaat berbakti kepada orang tua dan guru, yaitu yang mendapatkan ridha Allah. Nah, ini teman-teman, kita kalau memberikan banyak manfaat juga kalau kita menghargai orang tua dan guru. Hidup menjadi lebih berkah dan tenang. Nah, apa sih akibat tidak berbakti kepada orang tua dan guru? Yaitu ada mendapatkan dosa besar, hilangnya keberkahan hidup, tidak tenangnya kehidupan, yaitu dijauhi oleh lingkungan, ilmu menjadi tidak bermanfaat. Nah, jadi ini teman-teman kesimpulan dari kita menghormati kedua orang tua dan guru, yaitu merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu mendidik harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari
dan harus dibiasakan. Nah, mungkin itu teman-teman ya, pada pagi hari ini Bapak menjelaskan tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi